capaian kompetensi pada pembelajaran 1 itu mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif dan vegetatif dan menganalisis proses tumbuhan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Untuk KD.41, indikator pencapaian kompetensinya menyajikan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada pembelajaran 3, indikator pencapaian kompetensi mengemukakan jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan dan menyimpulkan perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Untuk KD.4.1, pada pembelajaran 3, indikator pencapaian kompetensinya menunjukkan jenis tumbuhan beserta cara perkembangbiakannya. Sudah, Bu. Langsung ke lesson design-nya. Lesson design, mari belajar cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1, kelas 6. Materinya yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif menggunakan model discovery learning melalui pengamatan, diskusi, dan penugasan. Assessment-nya, lembar kerja kelompok, dan tes tertulis. Pada pendahuluan nanti akan ditayangkan video tentang perkembangbiakan generatif. Kemudian siswa diberi pertanyaan pancingan, apa itu perkembangbiakan secara generatif, bagaimana cara tanaman itu berkembang biak, dan apa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Pada kegiatan inti, guru mengajukan pertanyaan dan penjelasan, guru mempersilahkan siswa berpendapat, 3, guru membagi kelompok siswa menjadi beberapa kelompok. 4, guru memberikan lembar kerja dan siswa mencari informasi dari berbagai sumber dan berdiskusi. Kelima, guru meminta salah satu perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi. Kegiatan siswa itu berpendapat, siswa berkelompok, siswa berdiskusi, dan guru membimbing siswa untuk berdiskusi. Pada penutup, guru menuntun siswa menarik kesimpulan, kemudian guru memberikan latihan soal. Kegiatan siswa pada kegiatan penutup, siswa membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok, kemudian mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru. Tujuannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Terus pertanyaan tentang apa saja manfaat perkembangbiakan secara generatif. Sudah, Bu. Oke. Mbak Mardiana. Oh ya, teman-teman mahasiswa. Maaf, Bu Vina lupa. Apakah di Sunan sudah batas akhir pengumpulan tugasnya kapan? Tadi malam, Bu. Tadi malam. Bu Vina tidak mencantumkan, oh tugas ini jadikan satu dari mulai cover, cover awal, kemudian indikator, kemudian lesson design. Dijadikan satu seperti itu, Bu Vina tidak menyampaikan? Enggak, Bu. Kelewat ya berarti kelas ini. Kenapa? Saya kira itu ada tulisannya cover, indikator pendapatan, lesson design. Cuman saya kira itu beda-beda file, jadi uploadnya 2 file. Gitu. Tapi dalam satu tempat unggah ya. Sebentar, saya coba cek di Sunan.
Oke, coba Mbak Mardiana stop share dulu. Ya, Bu. Baik. Terima kasih. Bu Vina akan bantu coba share screen dari Sunan ya. Tapi nanti lain waktu, tolong kalau presentasi pakai sebentar. Pakai laptop saja. Bu Vina nggak bisa share screen ini. Oke, terlihat yang saya share screen kan adalah isian Sunan. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, ini Sunan di kelas kalian. Ada yang unggahnya jadi satu ya. Ini ada yang telat. Jika telat akan kelihatan seperti ini. Mbak Mardiana. Jadi begini, kenapa Bu Vina, oh ini dibuat 2 ya. Bu Vina mencontohkan kalau bisa menggunakan laptop ketika share screen, karena ketika share screen Bu Vina akan bisa mengomentari. Jadi ini yang belum tak atur. Yang kalian lihat apa? Lesson design atau bukan? Atau masih Sunan? Sudah ke lesson design ya. Ini yang tugas Mbak tadi. Mbak Mardiana. Sebentar, yang satu. Oh, tuh salah lagi. Penyusunan. Ya. Nah, ini terlihat indikator. Iya, Bu. Baik. Ketika share screen menggunakan laptop, itu saya akan bisa melakukan komentar seperti ini. Ya. Itu yang kenapa kalau bisa kalian share screen menggunakan laptop. Kemudian untuk tugas selanjutnya nanti dikumpulkan jadi satu dari cover, indikator, dan lesson design. Jadi satu file dibentuk PDF. Begitu. Ya, jelas ya. Sementara ini nggak masalah. Nanti diperbaiki di selanjutnya. Terus, kompetensi inti ada 3 dan 4 ya. Benar? Ada 3 dan 4. Berarti kompetensi dasarnya ada 3.1 sesuai tema 1. Benar, tema 1 ini. Selamatkan makhluk hidup. KD-nya 3 memang. 31 ya. Ya, oke, 3.1. Kemudian PB-nya, PB1 yang untuk indikator pencapaian kompetensi. Jadi membandingkan. Ketika kata membandingkan itu C berapa? C5 C? C5. C5. Mengidentifikasi berarti C berapa? Oh, PPT Bu Vina tak unggah tak? Sampun, Bu. Ampun. Oke, dilihat. Identifikasi cara perkembangbiakan. Berarti C berapa? Mengidentifikasi C1, Bu. Mengidentifikasi C1, bukan C4.
mengidentifikasi cara perkembangbiakan. Ketika dia bisa mengidentifikasi, dia berarti sudah paham dulu, sudah tahu penerapannya sehingga bisa menganalisis, kan begitu. C4 kan? Kemudian menganalisis juga C4. Padahal KD-nya ketika membandingkan itu apa? C4 atau C5? Membandingkan, mengkategorikan. C4 kan? Ya enggak Mbak Maulida? Membandingkan itu C5. C5? Nggih. C5. Berarti kalau mengidentifikasi, menganalisis C4. C4 kan? Menganalisis C4, Bu. Mengidentifikasinya C1. C1. Oh, jangan patokannya, jangan kata kerjanya saja, tapi ada kalimatnya ya. Ketika mengidentifikasi saja, itu memang C1 atau sekarang mengidentifikasi cara perkembangbiakan. Berarti sebelum dia bisa mengidentifikasi, dia harus tahu di C1 kan tahu pengetahuan. Ya toh? Di C2 apa? Pemahaman. Di C3 penerapan. Di C4 dia bisa menganalisis. Ketika dia bisa mengidentifikasi, berarti mengkategorikan, mengetahui karakteristiknya, berarti sampai ke C4. Kalau menganalisis juga C4. Jadi kata kerja operasional itu bisa tumpuk-tumpuk. Maksudnya tumpuk-tumpuk begini. Ada yang mengidentifikasi ciri gitu kan. Nah, itu masuknya bisa C1. Tapi ketika mengidentifikasi cara perkembangbiakan, dia harus tahu tumbuhan itu apa. Tumbuhan apa, sehingga perkembangbiakan generatifnya bagaimana, vegetatifnya bagaimana. Proses berpikirnya begitu. Jadi, penting kalian hafal atau paham, bukan hafal ya, paham tentang KKO atau kerja operasional. Akan tetapi perlu dipahami juga ketika menggunakan kata kerja operasional tidak patok bangkrong. Bahasanya apa ya? Tidak terus pasti. Kalau kata mengidentifikasi, karena di situ di contoh KKO yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya adalah C1, berarti itu C1, bukan mesti begitu. Karena apa? Ini merupakan proses berpikir. Kalau kalian ingat, Bu Vina bilang low order thinking dan high order thinking. Ketika low order thinking berarti dia di C1, C2, dan C3. Untuk high order thinking skill berarti C4, C5, dan C6. Oke? Bisa dipahami? Ya. Nah, kompetensi dasar, ketika kompetensi dasar tertulis membandingkan, itu kan yang paling minimum harus diketahui, harus dimiliki oleh siswa. Ya toh? Kalau kalian ingat ada ketuntasan kriteria minimal atau minimum atau KKM. Pernah dengar kata itu? Pernah. Pernah. Itu kan patokannya kalau di rapot kan tulisannya siswa ini tuntas pada KD ini, kan gitu toh. Nah, berarti kan paling dasarnya di situ. Oleh karena itu kalau di paling dasar C5 berarti untuk mendukung supaya itu tercapai di pembelajaran sebelumnya, pembelajaran yang dilakukan itu mengarah ke C5 juga. Berarti harus menyesuaikan KD-nya itu, Bu. Berarti kalau misalkan membandingkan itu kan C5, berarti yang indikatornya itu nggak boleh diambil dari C4 atau C6 gitu.
Coba ulangi, Mbak. Kan itu yang KD-nya membandingkan kan C5. Berarti indikatornya itu nggak boleh ambil dari C4 atau C6 gitu. Harus dari C5. Enggak. Gini, kalau minimal berarti yang bawah enggak ditinggal. Nah, kalau di atasnya boleh. Oh gitu ya Bu. Ya. Tapi nanti yang tertulis di tujuan kan nanti ada tujuan pembelajaran yang ada di buku guru itu. Nah, itu boleh tertulis cara mencapai C5 ini seperti apa. Mulai dari C4, kemudian buat tulis lagi C4, C5, dan C6 boleh. Jadi kalau C6 itu kan melampaui ya, dia bisa di atasnya kan. Tapi kalau lebih rendah, sedang kompetensi dasar minimal yang harus mereka ketahui adalah ini, berarti kan kurang pas toh? Ya Bu. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, teknis saja ini Bu Vina mengingatkan. Penggalan kata. Saya itu pernah terus lihat membandingkan, perkembangbiakan, mengidentifikasi, ya, menganalisis. Kayak gini tuh, seperti ini tuh enggak boleh. Misal perkembangbiakan, nah straight, nah begitu. Jadi, loh. Oke, maaf. Ada satu hal lah yang mengganggu sebentar. Oke, ini loh. Penggalan kata membandingkan, gitu kan, membanding, strap kan. Kenapa kok tak sampaikan di sini? Saya itu pernah membimbing PLP sekarang ya, PLP itu cara menulis seperti ini tuh diingatkan oleh guru pamong. Jadi ini kan sebenarnya oke, kita bisa menyalahkan mesin, tapi kita adalah manusia yang mengoperasikan mesin, kan gitu toh? Nah, jadi jangan sampai seperti ini, karena ini kaitannya bahasa dan biasanya kalau saya sih memang awalnya tidak terlalu memperhatikan ini, tapi ternyata setelah masukan dari PLP, tak ingat-ingat. Nah, ini harus. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, Mbak Maulida, ini mau Mbak Maulida benar? Salah. Tadi Mbak Mardiana yang presentasi. Oh, Mardiana, saya ingatnya MM. Mbak Mardiana kok diem aja? Ayo, itu sudah ganti laptop belum? Belum, Bu. Oke, ya.
Oke, cukup. Saya clear dulu. Saya bukakan yang lesson design. Ini terlihat lesson design? Belum, Bu. Udah, Bu. Belum. Oh, sudah ya, sudah. Oke, ini Mas melanjutkan milik Mbak Mardiana. Ya, benar. Kak. Oke, ya. Ini bisa pakai bahasa lain yang mari belajar, atau ini sudah ada mari belajar ya. Atau kenali perkembangbiakan tumbuhan. Gitu kan bisa. Ya. Terus ini ya, ini oke, tapi bisa dibuat yang menarik lagi. Terus selamatkan, perkembangbiakan, ini ya, tata tulisnya seperti ini. Discovery learning berarti discovery saja. Discovery itu nanti ada sintaknya. Nah, nanti kalian pahami sintaknya untuk lebih detail di langkah-langkah RPP-nya. Nah, kemudian video. Video ini digunakan untuk apersepsi berarti ya. Ini bisa diganti atau dibuat kalimat yang lebih menarik, yakni ayo mengamati, ayo amati. Nah, bisa. Kemudian ini perkembangbiakan cara generatif, cara tanaman berkembang biak apa saja contohnya. Nah, ini jawabannya. Terus, nah ini ketika guru berarti nanti yang lebih ke teacher center kalau begini. Padahal ini pembelajarannya student center, bukan teacher center. Jadi tolong nanti dicek ulang ya. Kemudian di sini tuliskan, karena ini pakai discovery, berarti lihat sintak discovery. Sintak itu apa? Langkah. Langkah membelajarkannya. Jadi, kalau kalian punya buku yang 68 model-model pembelajaran, itu kan di situ ada langkah-langkah. Nah, itu bisa menggunakan yang ada di situ. Atau menggunakan bukunya Joyce, itu juga bisa. Nah, nanti saya jelaskan model pembelajaran kalau kita bahas, kita urai itu banyak sekali. Namun cukup bisa kita kelompokkan menjadi 4. Nanti saya jelaskan setelah ini. Oke, hanya teknis-teknis begini. Kemudian kalian ingat ketika menyusun pertanyaan itu masih menantang, itu berarti C4, C5, C6. Pernah diminta untuk menyusun itu pada saat mata kuliah asesmen? Belum, Bu, sepertinya. Belum. Asesmen yang ngajar siapa? Bu Amber. Pernah disinggung-singgung tentang AKM atau webnya Pusmenjar? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti saya contohkan. Sementara ini ya, ini belum
apa saja. Berarti kalau apa saja ini masih masuknya C2 nanti. Atau C1 ini ya. Nah nanti tolong diingat-ingat ya Mbak untuk bisa direvisi. Untuk yang lain kan kalian mendengarkan ini, berarti paling tidak punya gambaran. Nah, selanjutnya saya berikan materi terlebih dahulu terkait model, kemudian cara menyusun RPP, dan mengenalkan webnya Pushmanager. Sebelum saya menguji proposal skripsi ya. Bentar. Saya stop share. Sambil saya akan mempersiapkan. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Misal belum paham, silakan langsung ditanyakan. Tidak usah takut, tidak usah malu. Sintaksnya tadi itu dicantumkan di lesson design. Tidak secara detail ya, tapi terlihat gitu bahwa langkahnya sudah sesuai dengan lesson design. Ditaruh yang di bagian inti. sama seperti Ya. Taruh di inti. Tidak. Jadi itu langkahnya kan kalau langkah sintaks, langkah model itu kan macam-macam ya. Itu bisa mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Intinya ketika melakukan pembelajaran, itu kan kalau model itu secara keseluruhan ya. Sudah pernah saya tampilkan ya, kalau model itu secara keseluruhan yang melingkupi dalam satu proses pembelajaran kan? Iya, kan? Iya, Bu. Iya, oke. Siapa tadi yang tanya? Mbak? Dian. Oke. Terus ada pertanyaan? Berarti nanti itu sintaksnya itu secara tersirat dari pendahuluan, inti, penutup itu. Baik, Bu, terima kasih. Tapi lebih biasanya kegiatannya lebih ke inti, banyak yang di inti gitu loh maksudnya. Ya, Bu.
Oke, sudah terlihat tentang model pembelajaran yang saya tampilkan ini. Sudah, Bu. Oke. Nah, perhatikan. Kalian kan punya punya buku model pembelajaran kan, macam-macam model pembelajaran kan? Ya, punya? Atau ada yang belum punya sama semua? Punya. Nah, berarti konsep semua model itu sama. Samanya dari mana? Dari konstruktivis, metakognitif, scaffolding, dan zona perkembangan, serta peran performa ahli. Konstruktivis itu pengetahuan awal. Kemudian metakognitif itu berpikir tentang berpikir. Dia itu berpikir tentang berpikir. Jadi dia bisa berpikir bagaimana cara berpikirnya. Kemudian untuk scaffolding itu membangun materi. Cara membangunnya. Nah, ini zona perkembangan ini berarti peserta didik itu kan kalau kalian masih ingat cara mengajar waktu semester 1 atau semester 2 kalian mendapat mata kuliah peserta didik, perkembangan peserta didik, ya tak? Iya, Bu. Nah, perkembangan peserta didik itu kan ada perkembangan antara siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas rendah dengan kelas tinggi kan beda. Nah, dari situ, ini yang nanti menjadikan peran performa ahli harus maksimal. Peran performa ahli itu maksudnya adalah guru. Guru kan yang menentukan materinya itu ke siswa kelas berapa. Nah, ke kelas berapa, karakter materinya seperti apa, karakteristik peserta didiknya seperti apa. Jadi karakteristik sepertinya seperti apa. Jadi ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yakni karakteristik materi dan karakteristik siswa ketika akan memilih atau menggunakan model pembelajaran. Ya. Nah, karakteristik materi berarti bisa diingat di awal dulu Bu Vina pernah menyinggung bahwa IPA itu bisa sebagai aplikasi, IPA sebagai konsep, bisa juga sebagai sikap. Nah, bagaimana bisa dipahami? Halo? Anteng kabeh. Bingung. Belum ada Oke, nanti saya share. Terus, dari sekian banyak model yang kalian punya, buku yang kalian punya 68 model pembelajaran, ada berapa 100 berapa model pembelajaran begitu, macam-macam kan? Ada NHT, ada STAD, ada PBL, ada PJBL, dan macam-macam. Nah, sebenarnya itu bisa dikelompokkan dalam 4 pengelompokan, yakni kelompok model pengajaran memproses informasi, kelompok model pengajaran sosial, kelompok model pengajaran personal, dan kelompok model pengajaran sistem perilaku. Ada perbedaan. Jadi, kelompok model pengajaran memproses informasi itu dari mulai model project based learning, problem based learning, itu maksudnya pengajaran memproses informasi. Kemudian kelompok model pengajaran sosial itu dia yang lebih menonjolkan seperti cooperative learning, itu kelompok model pengajaran sosial. Nah,
Sedang kelompok model pengajaran personal ini biasanya disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa, seperti model SAVI atau somatik, auditory, visual, dan intelektual. Nah, bisa juga kelompok model pengajaran sistem perilaku. Ini macam-macamnya. Nah, ini yang mungkin saya kelompokkan lebih pas jika diterapkan untuk perkuliahan untuk materi sains, ya. Ada POE, predict, observe, and explain. Kemudian CTL ini contextual teaching and learning. Ya, ada 7 langkah, seingat saya ada 7 langkah atau sintaknya. Atau SET, Science, Environment, Technology, and Society. Atau PBL, Problem Based Learning. Oke, selanjutnya jelajah alam sekitar. Lalu ada inquiry, ada PJBL atau project based learning. Ya, project based learning itu seperti saya menerangkan materi ini, kemudian ada proyek. Proyeknya apa? Menyusun desain, lesson design, menyusun RPP itu masuknya bagian dari project based learning, ya. Ada SAVI atau somatic, auditory, visual, and intellectual. Ada learning cycle. Lalu ada problem solving atau pemecahan masalah, ada experiential learning. Ada quantum teaching, dan ada cooperative learning. Cooperative learning nanti masih bisa dipecah-pecah lagi menjadi banyak sekali. Jadi mungkin ada NHT, ada STAD, dan seterusnya. Ya, cooperative learning itu masih secara umum. Jadi ada jigsaw, ada NHT, ada NHT, jigsaw, TGT, STAD, role play itu masuknya di situ. Ya, itu macam-macamnya. Mungkin yang sudah paling enggak buku yang sudah kalian miliki itu dibuka daftar isinya, minimal daftar isi kan paham ya, tahu ya. Gambaran model-model pembelajaran itu banyak sekali gitu. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Hai. Bisa, Bu. Bisa. Baik. Sekarang saya lanjutkan ke penyusunan RPP. Jadi, model pembelajaran tadi bisa diterapkan secara detail. Kalau di lesson design cukup kalian buat clue atau kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa itu menggunakan sintak model apa. Tapi tidak secara gamblang atau maksudnya secara banyak rigid tertulis seperti itu tidak. Tapi menggunakan kalimat yang to the point begitu. Terus ini saya contohkan cara menyusun RPP. Nah, kalian pasti sudah terbiasa melihat RPP itu seperti ini. RPP itu dibuat setiap 1 PB atau 1 hari. Nah, di situ ada, misal kalau IPA itu biasanya gabungannya IPA dan Bahasa Indonesia. Dalam 1 hari itu, biasanya begitu. Oke?
Terus kompetensi inti dicuplik di sini atau buku guru, kemudian KD-nya ditulis, kemudian indikatornya juga ditulis. Indikator itu tadi yang sudah kalian coba susun. Nah, perhatikan di sini tertulis guru boleh memperkaya dengan konteks lokal. Ya. Dan indikator bisa diubah, disesuaikan dengan yang dikembangkan oleh guru. Itu yang sangat penting. Nah, di tujuan juga sama. Tujuan itu memuat proses dan hasil pembelajarannya. Sebisa mungkin memuat audiens, yakni siswanya, behaviornya atau kemampuan yang akan dicapainya, kondisinya atau aktivitas yang dilakukannya itu seperti apa, dan degree atau tingkatan perilaku yang diharapkan. Nah, tingkatan perilaku yang diharapkan, aktivitas yang dilakukan, kemampuan yang akan dicapai ini akan terkait dengan ranah taksonomi Bloom yang minggu kemarin sudah kita bahas. Lalu ada materi pembelajaran. Materi ini kita sesuaikan dengan yang ada di tulisan buku guru. Boleh lebih kaya, tapi tidak boleh kurang. Yang ada di buku guru itu minimal, standar minimal. Boleh kamu tambahkan dengan berbagai macam materi yang terkait secara langsung dan dikaitkan dengan lingkungan sekitar, tapi tidak boleh lebih rendah dari materi tersebut. Oke. Terus, cantumkan kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti. Nah, inti yang tertulis di sini ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. Itu adalah langkah 5C atau pendekatan saintifik. Ini juga dicantumkan boleh. Nah, intinya 5 pengalaman belajar ini tidak harus berurutan dan tidak harus muncul keseluruhnya dalam satu pembelajaran. Nah, kegiatan penutupnya itu bisa dilakukan dengan merangkum atau membuat kesimpulan, melakukan refleksi, melakukan penilaian, atau merencanakan tindak lanjut. Seperti itu untuk menyusun RPP. Nah, prinsip-prinsip yang harus kalian pegang atau harus yang kalian pahami. Terus setiap RPP harus utuh. Kemudian satu RPP, 1 kali pertemuan, memperhatikan perbedaan individu. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik itu yang penting. Kemudian berpusat pada peserta didik. Kemudian berbasis konteks, berorientasi kekinian. Nah, kekiniannya diperhatikan ya. Kekinian itu kaitannya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai kehidupan masa kini. Nah, nilai-nilai kehidupan masa kini dulu mungkin menggunakan Zoom di tahun 2020 awal itu masih jarang. Begitu 2020, 2021 kita sudah mulai terbiasa kan? Ya, itu kan termasuk bagian dari orientasi kekinian dan penggunaan teknologi. Dulu Android itu siswa kelas 4, 5, 6 jarang menggunakan. Sekarang sudah mungkin lebih canggih ketika mereka scroll games, scroll YouTube misalnya seperti itu. Nah, guru bisa memanfaatkan itu untuk orientasi kekiniannya serta mengembangkan kemandirian belajar. Ya, ini prinsip yang harus tertulis atau muncul di RPP. Nah, oke, ini sekaligus ini tidak saya bacakan atau saya ungkapkan semua. Nanti harapannya Bu Vina adalah kalian ketika menyusun RPP berarti membaca panduan ini atau pedoman ini. Oke. Saya stop share. Ada pertanyaan? Bu, mau bertanya mengenai yang lesson tadi, boleh? Boleh. Yang lesson tadi kan itu kan yang punyanya Mbak Mardiana, kan kegiatan guru sama kegiatan siswa itu kan dipisah. Terus teman-teman juga banyak yang seperti itu kan. Nah, itu
harusnya itu kegiatan guru sama siswa dipisah apa dijadikan satu saja? Dijadikan satu. Yang bawah itu lebih ke setelah siswa melakukan itu, mereka akan mendapatkan apa? Begitu. Oh, berarti kayak feedback-nya gitu ya, Bu? Ya. Iya, Bu. Terima kasih. Terus, oh ya, satu hal lagi yang belum saya sampaikan. Sebentar. Fokus. Menjar. Oke. Saya kemarin sudah ngoreksi itu. Bentar, saya contohkan lesson design. Ini terlihat yang hitam? Milih kelas lain. Terlihat, Bu. Nah, di sini ada belajar gaya dan gerak. Guru ini juga masih guru. Nek saya itu berarti di sini itu langsung ke guru dan siswa. Kemudian di sini ini adalah hasil siswanya seperti apa ketika misal siswa diskusi, siswa mengamati, itu lebih ke sana. Atau seperti ini. Nah, ini kegiatannya apa, manfaatnya apa? Ini kan kegiatan siswa. Terus ini siswa, hasil pengamatan siswanya. Gitu. Ya. Tapi ini juga belum maksimal terus betul semua belum. Masih ada perbaikan. Terus yang sebenarnya Bu Vina mau tadi sementara contohnya satu dulu ya. Nanti lain waktu kita bahas lagi yang bentar, saya tuh mau melihatkan ini terlihat webnya Pusmenjar yang saya share screen. Terlihat, Bu. Terlihat. Belum pernah dikenalkan dengan web ini oleh pengajar sebelumnya. Belum, Bu. Ini itu terkait dengan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Ya. Ini web Pusmenjar. Kalau kalian dengar sedikit-sedikit sekarang kan ada kok ini AKM gitu kan. Nah, melalui apa? Melalui di sini. Assessment. Ini saya contohkan. Sebentar. AKM. Nah, ini AKM. Atau ini itu nantinya pengganti UN. Ya, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, yang penting kalian pahami kenapa Bu Vina mengenalkan ini adalah untuk mencontohkan soal yang berbasis HOTS. Nah, di AKM itu ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan level 6. Untuk level 1 di kelas 1 dan 2, level 2 kelas 3 dan 4, level 3 kelas 5 dan 6. Nah, apa sih yang dilakukan itu untuk mengetes numerasi dan literasinya?
atau literasi dan numerasi. Ini yang digembar-gemborkan oleh pemerintah saat ini dan menjadi poin penting teman-teman mahasiswa yang mengikuti KM atau kampus mengajar kedua. Itu yang menjadi misi khusus. Nah, kita contohkan. Coba klik di sini ya. Bu Vina mengklik literasi informasi karena untuk sains akan terkait dengan literasi informasi. Kalau numerasi lebih ke matematisnya, literasi non-fiksinya tadi, teks fiksinya lebih ke bahasa Indonesia, sedang literasi teks informasi lebih ke muatan-muatan yang lain. Contoh ya, nah ini, menyimpulkan kejadian prosedur, gagasan, atau konsep berdasarkan informasi rinci. Menyimpulkan, berarti dia sampai C5. Oke. Nah, ini ada bacaan Bang Idin penjaga lingkungan. Kemudian ada macam-macam ya. Terus pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Bang Idin untuk melestarikan lingkungan Kali Pesanggerahan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, jawaban ini berdasarkan bacaan ini. Di bacaan ini ketika siswa bisa memahami, bisa menganalisis, mereka pasti bisa menjawab cara Bang Idin ini melestarikan lingkungannya. Konten melestarikan lingkungan berarti ke sains. Iya toh? Tapi proses membaca, proses menganalisisnya, dia sudah sampai ke C5. Ya. Bisa dipahami? Ini contoh cara menyajikan soal yang berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill. Atau bisa dikatakan pertanyaan yang menantang. Oke. Paham? Paham, Bu. Clearly ya. Nah, ini terus. Ini nanti bisa kamu klik-klik, kamu cari informasinya di sini. Sekarang kan infografis itu kan banyak toh. Ketika ada corona awal-awal, kita harus 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, terus yang satu apa ya? Di rumah saja atau apa dulu awal-awal, sampai akhirnya sekarang 5M. Banyak sekali. Biasanya kan disampaikan dalam bentuk infografis seperti ini. Anak mulai dikenalkan cara membaca infografis seperti ini. Ya. Ada informasi tidur cukup sangat penting. Lingkaran hitam di bawah mata bernama mata panda. Berarti kurang tidur. Nah, ini kan tanya-tanya pertanyaan ini bisa dilihat juga berapa lama ini. Ya, toh? Nah, ini adalah contoh-contoh. Ini juga cara gambar infografis seperti ini juga bisa dibuat untuk menarik perhatian siswa ketika akan melakukan pembelajaran. Guru bisa menggunakan satu infografis misalnya. Tadi di kegiatan lesson design yang awal, kegiatan pendahuluannya atau kegiatan mengamati atau kegiatan mencari informasi itu bisa. Tampilkan gambar yang menarik misalnya. Di situ ada informasi terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, itu kan bisa. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Saya stop share. Ada pertanyaan? Nanti informasi-informasi itu akan saya share di Sunan. Jangan lupa untuk presensi juga di Sunan. Ya. Ada pertanyaan? Untuk selanjutnya nanti saya buatkan slot untuk unggah tugas selanjutnya, yakni menyusun RPP. Nah, caranya di-convert, di-save as PDF semua ya. Jadi mulai dari cover, lesson design, cover, indikator, lesson design, dan
RPP dalam satu file. Ya, Bu. Oke. Nah, minggu depan dikumpulkan. Minggu depan dikumpulkan, sekaligus minggu depan kalian UTS. Atau minggu depan dikumpulkan, UTS-nya minggu depannya lagi juga boleh, sesuai dengan pertemuan kalian yang baru ke-8. Ini kan baru ke-7. Soalnya yang lain itu kelas lain 8. Jadi saya perlu mengingat-ingat kelasmu sampai materi mana gitu. Oke? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Tapi sudah bisa dipahami ya? Sudah, Bu. Ya, terima kasih tadi Mbak Mardiana yang sudah memecah keheningan kelas E yang diem dan anteng. Sudah presentasi. Yang lain kan ngenteni toh. Mesti ngenteni ki ono sing maju ra. Nek gak ono lagi aku. Padahal ya Mbak Gina ini harus pakai laptop, Mbak Evita tadi harus pakai laptop. Jadi langsung share screen kan Pino. Ya. Minggu depan nggak usah saling nunggu ya. Langsung ya. Gitu ya Mbak Febri ya. Nah. Oke. Ini Mbak Erlina ini juga pakai laptop. Mbak Olia pakai HP ya. Nah. Ya, oke, itu ya. Untuk pertemuan hari ini